Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Karomah, kajian Ramadan di rumah Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Bersama saya Edi Cahyono sebagai host dalam acara pada hari ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Muh Nur Sikin. Dia adalah dosen di IAIN Salatiga program Pasca Sarjana, dan beliau juga sebagai sekretaris program studi di program studi ekonomi syariah di IAIN Salatiga. Apa kabar Pak Kiai Haji? Alhamdulillah sehat Mas, alhamdulillah. Gimana Mas Edi, sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, senantiasa sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya. Pada hari ini Pak Kiai Haji Nur Sikin akan kita timba ilmunya, ya. Akan kita timba ilmunya berkaitan dengan materi yang sangat kekinian, yaitu berkaitan dengan puasa, ya. Karena ini bulan Ramadan, maka kita bahas materi tentang puasa, dan puasa ini kita spesifikkan kepada puasanya milenial. Ya. Begitu ya Pak Kiai, nanti selama beberapa waktu ke depan kita akan bahas mengenai materi tersebut. Insya Allah, ya. Ya baik, untuk kita mengawali diskusi pada kesempatan hari ini, pada episode hari ini, mungkin saya ingin bertanya ini kepada Pak Kiai. Gimana Mas Edi? Ya, Gimana? berkaitan dengan puasanya milenial. Ya, puasanya milenial ini sekarang kan generasi milenial ini kan kalau kita melihat di struktur kependudukan di negara Indonesia, itu kan jumlahnya sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Sangat banyak sekali. Nah, itu kan menjadikan kita itu serius kepada mereka ya Pak Kiai, untuk memberikan semacam kiat-kiat atau semacam pesan-pesan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ya, berkaitan dengan itu mungkin Pak Kiai bisa memberikan tips atau memberikan kiat-kiat kepada para milenial di luar sana berkaitan dengan puasa Ramadan yang afdol itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Baik Mas Edi ya, terima kasih sekali. Kalau kita bicara tentang milenial itu memang menarik sekali ya. Generasi sekarang itu kan generasi milenial. Beda dengan generasi kita dulu. Generasi bapak kita dulu kan berbeda dengan generasi sekarang. Generasi milenial itu generasi yang hidupnya pada kekinian. Ya, dilahirkan tahun 2000-an lah gitu ya. Kalau Mas Edi tahun berapa ini dilahirkan? Kalau milenial bukan? Itu tahun 89 Pak Kiai. Wah, ini tahun 89 ini istilahnya apa Pak Kiai? Ya salafiyah lah gitu. Tapi bukan kolonial ya Pak Kiai. Iya. Jadi generasi milenial itu berbeda dengan generasi yang dilahirkan tahun 70-an, 80-an, 90-an berbeda. Ya kan? Generasi milenial itu generasi yang disuguhkan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dan rasa ingin tahunya itu sangat luar biasa ya Pak Kiai. Luar biasa. Sangat tinggi sekali. Apalagi gadget di tangan. Ya, gadget di tangan. Apapun saja itu bisa dia lakukan. Iya, betul. Mau melihat bola nggak usah datang ke Eropa. Cukup di tangannya saja. Betul, kan gitu kan. Mau melihat informasi tentang apa saja cukup aja di tangannya. Itu generasi milenial. Sangat cepat informasi bisa didapatkan. Kalau generasi kita dulu mau telepon-teleponan saja itu kita cari kaleng susu terus kita bolongi kasih itu kan. Halo gitu kan. Itu berbeda. Sekarang luar biasa. Dan yang paling yang paling kadang-kadang kita membuat merinding itu adalah generasi instan. Apapun yang dia dapatkan itu adalah serba instan. Iya, betul. Ya kan? Serba instan. Informasi apapun kadang-kadang juga serba instan.
Kadang-kadang generasi milenial itu lebih percaya dengan sehunal Google. Iya. Yaitu sehunal Twitter. Betul. Dan sehunal Facebooker. Iya. Daripada sehuna kita. Iya. Ya kan begitu kan? Itu lebih apa ya? Kontradiktif kadang-kadang. Iya. Dan yang sangat disayangkan itu ini Pak Kiai. Mudah percaya, tidak memfilter informasi itu. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak? Iya. Makanya gini. Saya ngisi kajian di satu tempat kemarin beberapa hari yang lalu yang terkait dengan puasa. Yeah. Ada seorang milenial tanya dengan saya, Pak Yai, yang namanya puasa itu kan menahan makan, menahan minum, dan menahan hubungan suami istri, kayak gitu kan. Terus dia bertanya lagi, dari tulul fajr ila ghurubis syamsi. Bagaimana kalau bukan dengan suami istri Pak Yai gitu. Saya terus tertawa gitu ya. Inilah generasi milenial tanyanya begitu gitu. Menggelitik. Saya terus coba ini dengan suami istri saya nggak boleh, apalagi bukan suami istri. Oh begitu ya, berarti dengan pacar nggak boleh? Nggak boleh. Terus saya katakan lagi, di Quran itu ada namanya la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati dengan zina. Nah, dia berkata lagi, berarti kalau melakukan boleh ya Pak ya? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, inilah kadang-kadang generasi milenial itu menampung sebuah informasi dan lain sebagainya itu adalah instan. Nah, inilah saudara ya Mas Edi. Makanya kiat yang pertama harus kita kita informasikan betul bagaimana puasa kita biar berkualitas. Maka saya harapkan adalah puasa generasi milenial siapa saja lah, ini spesifik pada generasi milenial. Puasa Anda itu niatkan karena Allah. Itu penting sekali kan? Niatkan puasa Anda karena Allah. Karena Allah. Lillahi ta'ala kan begitu. Jadi biar berkualitas. Karena kan kadang-kadang begini. Ketika ada hadis begini kan. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan esensi daripada puasa. Lah, malah kadang-kadang gini, maaf ya. Kadang-kadang jam 12 makan, minum, terus melanjutkan puasa lagi gitu ya. Banyak terjadi ya Pak. Banyak terjadi. Inilah, makanya yang pertama saya katakan adalah, ayo generasi milenial, niatkan dulu karena Allah. Yang kedua, ini yang penting ini Mas Edi. Yang kedua ini saya katakan bahwa, biasanya waktu-waktu puasa itu kan kita agak luang gitu ya. Makanya carilah atau berikanlah waktu yang luang ada itu dengan kegiatan yang positif. Kan begitu kan? Kegiatan yang positif. Kalau kita misalnya mau eksplorasi di internet apa, eksplorasilah yang positif. Jangan eksplorasi yang negatif. Jadi tips yang kedua atau kiat yang kedua itu adalah gunakanlah waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Kalau ada ini Pak Kiai, ada pertanyaan mungkin dari para milenial Pak Kiai. Katanya di dalam puasa ini tidur itu juga merupakan sebuah ibadah. Jadi mereka itu memanfaatkan waktu-waktu puasa itu untuk tidur. Itu bagaimana Pak Kiai? Jadi isinya hari itu adalah tidur. Ya kan? Karena an-naumu ibadah gitu ya. Puasanya orang tidur itu ada juga ibadah gitu ya. Padahal ini kalau kita research sebetulnya hadisnya itu adalah hadis palsu ini. Hadisnya hadis palsu ini. Iya. Jadi ini kadang-kadang esensinya. Wah, ini kan kalau tidur itu hanya berpuasa, tidurnya ibadah gitu ya. Iya, diamnya juga ibadah. Ternyata diamnya diam tidur gitu. Dari bangun tidur dari sahur sampai buka. Left ya. Nah, ini saya pernah menemui juga seorang generasi milenial itu begini. Dia mengatakan begini. Pak Ye, boleh enggak kalau kita itu malam itu kita begadang, terus paginya saya tidur Pak Yai. Kan generasi milenial itu kan sekarang begitu. Kalau malam itu adalah begadang, gamer kayak gitu kan. Wah, main gitu. Kalau setelah subuh dia online. Wah, online-nya apa? Tidur. Nah, ini memang banyak dipahami oleh banyak orang juga bahwa ibadahnya tidurnya orang puasa itu ibadah gitu. Tapi jangan begitu. Gunakanlah waktu puasamu dengan produktif. Dengan kegiatan-kegiatan positif tadi. Jangan terus diesensikan begitu, nanti akan menjadi generasi yang malas. Ya kan, generasi yang malas, generasi yang pecundang, generasi yang tidur tanpa ada. Nah, yang terakhir yang pesan saya yang terakhir ini penting sekali. Jadikanlah
Jadikanlah agama itu sebagai filter dalam kehidupan. Kata Rasulullah kan begini, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini penting untuk generasi milenial. Jadi udkhuluha fi silmi kafah. Jadikanlah masukkanlah ke dalam agama itu secara kafah. Jangan secara setengah-setengah. Jangan secuil-secuil Anda pahami tentang agama. Nanti akan menjadi radikalisme. Ya kan? Akan menjadi fundamentalisme ataupun yang lain. Sehingga apa? Sehingga kalau kita memahami agama secara kafah, secara menyeluruh, belajar tidak hanya satu ustadz, satu kiai, satu guru, tapi banyak ustadz, banyak guru, kita bisa mencerna dari banyak ustadz dan guru itu. Dan kita ambil benang merahnya. Itulah generasi milenial sekarang. Iya, baik. Terima kasih sekali nih Pak Kiai. Kajian Ramadannya ini sangat luar biasa sekali. Amin. Ya, berkaitan dengan puasanya milenial. Ini kita dapat 3 tips, ya. Dapat tiga kiat. Nah, kiat penting di dalam mengamalkan puasa di bulan Ramadan ini bagi para milenial. Pesan yang pertama dari Pak Kiai Haji Muhammad Nursikin adalah niatkan puasa Anda itu hanya karena Allah semata. Kemudian yang kedua, isilah kegiatan atau waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu pesan yang kedua. Dan pesan yang terakhir dari Pak Kiai Nursikin adalah jadikanlah agama itu sebagai sebuah filter kehidupan. Insya Allah. Jadi 3 kiat itu memberikan insight kepada kita semua, memberikan sebuah energi, spirit bagi para kaum milenial di manapun Anda berada, untuk bisa memberikan untuk bisa mengamalkan ketiga tips dari Pak Kiai. Insya Allah. Insya Allah. Begitu nggih Pak Kiai, kira-kira terima kasih. Tadi yang kesimpulan dari apa yang Pak Kiai sampaikan. Gitu nggih. Ya baik, mungkin cukup sekian sesi interaktif kita dengan Pak Kiai Haji Muhammad Nursikin. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang dalam masih tetap bersama Karomah, gitu ya. Kajian Ramadan di rumah pasca sarjana Yayan Salatiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.